langsung masuk ke modul kita mana? Ini dia. Ya, kita kemarin sudah integral tentu. Yang mana ya? Saya itu nggak ketemu kalian minggu kemarin juga kan? Jadi lupa saya. Integral tentunya itu coba diingatkan saya, Adi, kemarin udah mengerjakan latihan 1, kok latihan 1, latihan 3, itu sampai yang nomor mana, Di? Yang ini nomor 3, 4, 5, 7 ini udah belum? Belum. Belum? Ya, belum, Bu. Oke. Belum. Ini si Deka baru join. Berarti baru sampai 1 dan 2 ya? Oke? Ya. Oke, nih dulu nomor 1 dan 2 apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum kita lanjutkan ya, menghitung luas. Silakan. Apakah ada? Enggak ya? Paham ya? Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3, menghitung nilai A. Oke, caranya gimana? Nih saya bikin ininya dulu. Kalian bentar lagi udah mau PAT loh ya. Tinggal 4 minggu lagi ya. Di situ naik kelas 3. Yeay, kelas 3. Emang PAT-nya kapan, Bu? Akhir Mei kan? Tobias. Jadi ya, kamu punya kalender Gonzaga kan? Di situ kan ada. Kan di kalender Gonzaga yang di mana? Yang kalender ininya yang lama masih Juni dah kalau nggak salah. Kalau nggak salah, Bu. Oh ya? Perkiraan Kalau PAT-nya. kalau nggak salah sih akhir Mei kok. Tapi ya semakin cepat ya semakin cepat libur juga ya dia. Ya Ya, Bu, kan? kalau bisa cepetin lagi, Bu. Kapan ke biar saya Kamu libur nih panjang. integral tentu 11 IPS 3. Ya. Menentukan nilai A. Oke. Kita pindah aja ke sini ya. Tadi di soal kita adalah mana ya? Nih, misalnya kita menghitung yang ini deh, tentukan nilai A sehingga persamaan berikut dipenuhi. Nih. Di yang B ya. Kalau yang lainnya sama nih. Nomor 3 saya ambil 1 aja. Nanti yang lainnya sama. Boleh dicoba. Nih, misalnya nomor 3 ya. Tentukan nilai A. Nah, ini. Caranya adalah sama ya, integralkan X-2 fungsinya gitu. Jawab. Berarti ini kita integralkan nih, kita cari dulu nih. Saya copy dari sini nih. Diintegralkan X, integral dari X. Nah, diingat lagi rumusnya. Integral itu adalah A per N plus 1 plus 1 X pangkat N plus 1 ya. Ya. Berarti kalau X ini dia adalah N-nya 1 ya, A-nya juga 1 nih. Jadi dia menjadi Kalista. Yang belum join siapa? Yang belum join siapa? Kalista. Kalista wifi lagi bermasalah, Bu. Oh, malah Kalista yang keluar. Oke. Berarti yang belum join siapa? Dino, kamu lihat sambil lihat. Oh, apa Kalista itu ya? Lengkap ya? Kalista doang sih, Bu, keluar. Oke. Wifi ini ya. Kalau nggak ada wifi jadi nggak bisa belajar. Nah, ini tadi. X kita integralkan. Ini saya buang dulu deh. Nah, 1 per N-nya kan 1 ya. Jadi 1 ditambah 1 ya. Kemudian X-nya jadi berpangkat 2. Nih saya cari di sini. X berpangkat 2. X pangkat 2. Kemudian integral dari min 2. Min 2 itu adalah dia punya X pangkat 0. Nah, kalau kita integralkan berarti min 2 dibagi 0 plus 1 gitu ya. Jadi dia menjadi min 2 per 1 X pangkat 1. Ya udah, gini aja.
Nah, ini nilainya harus sama dengan 4,5 ya. Nih, 4,5. Nah, begitu. Kemudian kita masukkan nih, ini menjadi 1/2 ya. Kita masukkan A-nya ke sana. Ini saya copy aja nih, sama dengannya ya. Sama dengannya dulu. Nggak usah deh. Kita masukkan dulu yang A ke sini. Ini per 2 ya. Per Bu, boleh 2. nanya nggak, Bu? Boleh apa? 4,5 dari mana, Bu? Dari soal. Oh, Ya, dari soalnya ya. Oke. Oke. Kemudian ini dikurangi 2A. Tutup kurung, dikurangi FB-nya. Berarti yang 2 masukkan ke dalam ya. Kita masukkan ke sini. Nah, ini tapi 2 nih, bukan A. 2, yang ini juga 2. Nah, ini sama dengan 4,5 tadi. 4,5. Nah, kemudian ini kan menjadi ya udah sama aja ya ini ya. Kurungnya dibuang aja. Kemudian ini 2 dikuadratin itu 4. 4 dibagi, saya tulis di 4 dibagi 2, 2. Kemudian ini 2 dikali 2, ini jadi min 4 gitu ya. Kemudian min 4,5 nih, kita pindah ruas aja nih. Min 4,5. Sama dengan 0. Dah. Habis itu, kok tanda tanya? Nah, ini kita kali 2 ya. Oh, kita selesaikan dulu aja. Yang ini sama. Angkanya dihitung dulu ya. Ini jadi min 2 nih, karena ini jadi plus 2 ya. Plus 2, min 4,5. Sama dengan 0. Hehehe. Kemana nih nulnya? 4,5 sama dengan 0. Nah, oke. Kemudian ini kita kali 2 semua ya. Kali 2 nih, tulis di sini. Kali 2. Oke, berarti jadinya adalah A kuadrat ya. A kuadrat, kemudian ini jadi min 4 ya. Min 4A nih. Kemudian ini jadi plus 4 juga nih, 2-nya. Yang ini jadi berapa nih? Ini kan jadinya 8 nih, 9 ya. 9/2 dikali. Ini adalah 9/2. 9/2. Jadikan pecahan murni gitu ya. Ya udah, berarti di sini min 9 sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat A kuadrat min 4. Min 4A, min 5 ya, sama dengan 0. Kita tinggal faktorkan nih. Berarti dikali ketemu min 5, dijumlahin ketemu min 4. Berarti min 4 sama plus 1 ya. A min 5 sama A plus 1 sama dengan 0. Nah, dari sini ketemu. Jadi, nilai A adalah 5 dan min 1 ya. Nah, min 1 dan sama dengan 5. Apakah jelas untuk soal tipe ini? Silahkan Bu. kalau ada pertanyaan ya, boleh. Saya nggak ngerti dari yang pertanyaannya, terus ke baris yang pertama, terus baris kedua. Oke, nih. Nih, Laras, pertanyaannya adalah nih. Tentukan nilai A sehingga tiap persamaan berikut ini dipenuhi. Nah, supaya harganya si integral ini itu sama dengan 4. Nih, harganya si integral ini nilainya nanti sama dengan 4,5. Gitu, Laras? Jadi kita menentukan ini A-nya berapa sih supaya nanti nilai integral ini jadinya 4,5 gitu. Paham, Laras? Oke. Oke, kemudian kita lihat ke sini lagi. Maka langkah pengerjaannya adalah kita integralkan dulu yang si fungsinya yang di dalam kurung ini ya, X-2 ini kita integralkan dulu nih. Hasilnya apa? Baru batas integralnya ini kita substitusi dari batas atas dulu ya. Batas atas ini masukkan ke X seluruh X-nya nih. Masukkan ke seluruh X. Kemudian dikurangi, harus dikurangi ya.
batas bawah sekarang. 2 ini menggantikan X semuanya gitu. Paham ya, Aras, caranya? Nah, ini nilainya harus selalu sama dengan 4,5 nih. Nah, kan selalu sama dengan 4,5. Baru kalau ini udah disubstitusi, sudah disederhanakan, tinggal 4,5-nya pindah ruas. Oh, ternyata ini ada A kuadrat, berarti harus difaktorkan gitu ya. Nyambungnya ke sana, Laras. Oke, Bu. Makasih. Oke, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya itu adalah, nah ini yang nomor A, nomor C, nomor D sama ya caranya ya. Berarti ini diintegralkan dulu, nanti batasnya substitusi, hasilnya harus 4. Nanti ketemu A-nya. Yang ini juga sama nih. Nah, sekarang kita mau pindah ke nomor 4 nih. Nomor 4 ya, saya copy nih. Kalau kita ketemu soal seperti ini, kok fungsi fx-nya nggak ada, Bu? Gimana cara menghitungnya? Nah, nanti ada soal yang seperti ini juga ya. Nomor 4 sekarang. Nah, oke, kalau ketemu soal seperti ini, saya harus mulai dari mana nih? Fungsi fx-nya nggak ada. Gimana caranya? Nah, kalau seperti ini caranya, yang kita pakai adalah batas-batas integralnya ini. Ya, yang kita pakai. Nah, caranya gimana? Nah, gini. Kita bikin ininya, garis bilangannya nih. Angka terkecilnya siapa? Min 2. Min 2. Kemudian berikutnya siapa? Angka 1. Yang terakhir siapa? Si 7. Nah, kita bikin pakai ini aja. Nah, kemudian dari min 2 sampai 1, yang ini, wilayah ini, itu udah dihitung nih. Dari min 2 sampai 1 itu nilainya 3. Nah, oke. Luasannya ya. Jadi kita nggak usah pedulikan fungsi fx-nya harus apa. Yang penting luasnya udah diketahui nih. Kita letakkan di sini. Kemudian dari min 2, dari min 2 sampai 7 itu ternyata diketahui min 5. Nah, kemudian yang ditanya adalah berarti dari 1 sampai 7 berapa? Yang mana yang ditanya? Yang ini loh. Ini berapa jadinya? Nah, paham ya? Kalau fungsinya nggak diketahui, batas integralnya diketahui, maka kalian gambar garis bilangan aja gitu. Nah, ini saya cropping dulu sebentar. Saya tempelkan di bawahnya sini. Copy, ini saya hapus dulu semua ya. Saya hapus dulu, kemudian saya tempel. Nah, ini dia. Kemudian, berarti kalau kita mencari yang integral ini ya, ini saya copy nih. Integral fx dari 1 sampai 7 jadinya berapa nilainya? Nah, kita pakai logika yang garis bilangan aja kan jelas ya. Ya nggak? Berarti 1 sampai 7 itu adalah yang min 2 sampai 7 dikurangi min 2 sampai 1, ya nggak? Berarti yang ini nih, copy, dikurangi, kok nggak pindah? Ini dikurangi sama yang ini. Gitu ya logikanya, nangkep? Ya udah, ini min 2 sampai 7 kan tadi min 5 nih. Kemudian dikurangi dari min 2 sampai 1 itu adalah 3. Dikurangi 3 udah. Ya udah min 8. Apakah nangkep soalnya nomor 4? Masih belum paham, Bu. Yang mananya, Di? Yang ini, Bu, yang dari min 2 ke 7-nya kok bisa min 5 ya? Saya bingung. Sudah diketahui di soal, Di. Jadi itu iya. wilayahnya, gambarnya ada di bawah sumbu X. Jadi itu nanti dia seperti ini nih. Dia di atas, kemudian ke bawah. Nah, kayak gini, Di. Jadi dari min 2, kok salah saya gambarnya, sebentar. Dari min 2, sebentar, gambarnya kayak apa ya? Min 2 sampai 1, itu wilayahnya di atas. Kemudian dari min 2 sampai 7 itu di atas. Jadi kayak gini loh, Di. Jadi ini wilayahnya ada di atas. Kemudian ini ke bawah banyak. Nah, jadi gini, Di. Yang ini 3 nih luasannya. Kenapa 3? Karena dia positif karena di atas sumbu X. Kemudian ini itu minus di bawah sumbu X. Ini
Nah, dari sini ke sini kalau di total ini jumlahnya adalah min 5. Nah, kenapa min 5? Karena dari min 1 sampai 7 itu wilayahnya lebih besar dan semuanya di bawah sumbu X. Itu penjelasannya di paham? Paham, Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah yang nomor, nah ini perhatikan nomor 5 nih. Nomor 5 sama nih soalnya. Yang nomor 5 gimana nih? Fungsi fx-nya juga nggak diketahui nih. Tapi batasnya diketahui dari 3 sampai 4 itu diketahui 3. Dari 4 sampai 8 itu diketahui 8. Berarti dari 3 sampai 8 berapa nih? Berapa yo? Bam. Bam. Nomor 5 nih. Jadinya berapa nih di sini? Berapa Bu. nih? Berapa? Berapa hasilnya integral fx dari 3 sampai 8? Masih bingung, Bu. Kok bingung? Ini loh, udah jelas. Makanya nggak main-main. Disimak. Berapa di? Berapa yo? 5 ya, Bu? Kok 5? Yang ditanya dari 3 sampai 8. Dari 3 sampai 8. Berapa? Ini 5, Bu. 11 dong. Yang ditanya dari 3 sampai 8. Bikin dong, dibikin garisnya. Dari 3 sampai 4 nih, diketahui. Dari 4 sampai 8 juga diketahui. Ya udah dari 3 sampai 8 jadinya 11. Paham? Ya? Oke. Ada yang belum paham nggak? Apa? Itu jadi ya cuman ditambah gitu atau gimana, Bu? Lah iya. Ini loh. Kan dia continue nih. Selang intervalnya continue, nyambung ya. Dari 3 sampai 4 tadi udah ada nih 3 luasannya. Terus dari 4 sampai 8 itu udah ada nih 8. Kan fungsi fx-nya nggak ada. Kita mau ngitung apa? Nggak bisa ya. Ya udah harus pakai garis bilangan. Ini tambahin aja 11. Paham? Oh, paham, Bu, paham. Nah, oke. Sekarang kita nomor 6 nih. Nah, nomor 6 udah beda lagi nih. Kita pindahkan ke Word tadi ya. Jadi nanti kalian harus paham ada soal-soal seperti ini ya. Kalau kalian nanti buka di soal latihan tugas buat ulangan berikutnya juga ada nih soal kayak gini. Nah, yang ini. Diketahui integral X plus P dari 2 sampai 4 itu nilainya 12. Hasilnya 12 ya. Kemudian diketahui lagi integral Fx plus P, batasnya dari 1 sampai 3 itu nilainya 19. Hasilnya 19. Nah, kemudian ditanya, berarti integral Fx batasnya 1 sampai 3 berapa nih? Nah, kalau ada soal kayak gini, berarti harus ngitung apanya dulu. Alito, mana Alito? Tuh. Iya, Bu. Kalau dapat soal seperti ini, kita akan menghitung yang mananya dulu. Masih bingung juga, Bu. Maaf, Bu. Siapa yang udah paham? Gimana nih caranya? Bunga? Kalau ada X plus P-nya itu gimana, Bu? Sama aja caranya. Yang mana? Itu kan ada X plus P, DX. Itu sama aja caranya. Sama aja. Sama aja. Kayak yang ini nih. Nih, Bunga. Yang ini ya. Nih. Ya. Oke. Berarti kamu nyari apa dulu nih? Hitung apa dulu? Bunga. Integralin dulu.
Iya, integralin dulu ini. Hitung dulu ya. Nilai P-nya berapa sih gitu ya. Nah, ini dihitung dulu. Berarti integralkan dulu X plus P-nya berapa? Apa integralnya? Hasil Setengah integralnya X pangkat setengah 2. ya. Saya pakai ini dulu. Setengah, langsung aja ya. 1/2. Terus integral dari P apa jadinya? Plus setengah P pangkat 2. Kok setengah? Eh, Kan dia dx nih bunga. Kalau dx berarti variabel yang kita integralkan X. Berarti P itu dianggap konstanta, bukan variabel. Gitu bunga? jadi PX, Bu. Nah, berarti PX. Betul. Batasnya dari 2 sampai 4. Nah, ini nilainya harus sama dengan 12 ya. Ya udah, berarti dari sini kita dapetin, ini 4-nya substitusi dulu ya ke dalam tuh. Berarti 4 pangkat 2 tuh 16. 16 bagi 2, 8 ya. Plus nih. 4 dikali P, ya udah 4P. Kemudian dikurangi, sekarang 2-nya substitusi ke sana. 4 dibagi 2, 2. Plus 2P ya. Nah, sama dengan 12. Ya udah, dari sini kita dapat 8 dikurangi 2, 6. Berarti 2P nih. 2P sama dengan 2P plus 6 sama dengan 12 gitu ya. Berarti kita dapat P-nya berapa, Bunga? Berapa? 3 ya. Oke, kalau udah dapat P-nya, langkah selanjutnya apa, Laras? Kalau udah dapat P-nya, langkah selanjutnya kita mengerjakan yang mana? Yang selanjutnya, Bu. Yang ini ya, yang kedua ya. Iya. Nih, masukkan ke sana. P-nya kita ganti dengan 3 di sini. Nah, begitu. Jadi, kita diperoleh jadinya apa nih? Laras, integral fx plus 3. Batasnya dari 1 sampai 3. Hasilnya apa? Dipecah. Ya. Dino. Dipecah coba. Jadinya apa? Integral. Halo, Bu. Iya, Bu. Ada apa, Bu? Ini loh di integral ini. Integral Oh. fx plus 3. Ini jadinya apa? Jadinya itu, Bu. Apa pertama setengah? Ini dulu. Kalau fx kan nggak ada fungsinya. Ya udah, dia menjadi seperti ini aja. Kemudian plus integral dari fx-nya kita ganti 3 nih. Ini 3. Paham ya? Sama dengan 19. Paham nggak? Nih, yang nggak ngerti, tanya langsung. Paham ya? Jadi fx itu 3, Bu, dari atas itu, Bu. Bukan, fx itu beda nih. Yang 3 itu P. P-nya yang 3, oke? Fx-nya kita nggak tahu. Ya. Kita pisah integralnya nih, integral fx ditambah integral 3 gitu ya. Nah, habis itu dari sini kita dapat nih. Berarti integral ini sama dengan 19 dikurangi integral ini ya. Pindah ruas nih. Nah, ya udah kita kerjakan yang integral ini nih. Nah, berarti ini saya copy aja nih. Ini menjadi nih, integral 3 itu jadinya apa nih? Dino, integral Ya, 3 Bu, apa? hadir. Oh, Integral 3 apa? 3x, Bu. 3x, betul. Kita masukkan berarti ini menjadi kurung siku kayak gini ya. Ini menjadi 3x. 3x. Oke, batasnya adalah 1 sampai 4. Sampai 3. Nah, ya udah berarti sama dengan 19 dikurangi 3-nya masukkan dulu. Jadi 9 min 3. Itu ya, Dina ya.
Jadi berapa tuh Lino? Oh, jadinya itu Bu. 13. Iya. Udah jadi. Apakah jelas? Ya Bu, jelas. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kalau kita dapat soal yang ini gimana nih? Nah, yang ini. Kalau yang ini gampang nih, nomor 7 nih. Ini dijadikan Y sama dengan dulu nih. Jadinya 1 per X pangkat min 3/4 ya. Min 3/4. Nah, begini. Kok min? Salah. Plus dulu ya, naik ke atas baru min. Aisyah, hilang semua deh. Ini per. Nah, begini. Terus masukkan ke sini, jadinya integral 0 sampai 16. Kemudian dia naikkan ke atas ya, X pangkat min 3/4 ya. Tinggal diintegralkan gitu. Terus substitusi batasnya dx. Oke, kalau ini gampang. Apakah ada pertanyaan sampai nomor 7? Silakan kalau ada yang belum jelas. Saya? Bu, nggak ngerti Bu, yang nomor 7 gimana Bu? Nomor 7 ini loh, persamaan yang ini. Ini kan X pangkat 3/4 dikali Y sama dengan 1. Ya, Bunga ya. Karena yang di sini integralnya yang ditanya adalah dalam Y nih, berarti fungsi yang pertama ini harus dijadikan Y sama dengan. Oke? Jadi ini kan jadi per, 1 per ya jadinya ya. Oke, ya udah kemudian naik ke atas pangkatnya jadi min. Tinggal diintegralkan gitu ya. Oke, Bu. Oke. Apakah ada lagi yang belum jelas? Oke, kalau udah jelas, tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Selanjutnya, nah kita masuk ke integral mencari luas. Nah, mencari luas itu nanti gini. Jadi, kita kembali ke ini aja. Nah, kita menghitung luas ya. Menentukan luas daerah. Nah, kalau luas daerah itu pertama adalah gini, kita perhatikan dulu, kita mengingat menggambar grafik ya nanti ya. Nah nanti kejadiannya adalah gini, kalau nanti misalnya kurvanya seperti ini, kemudian yang diminta adalah hitunglah luas daerah yang ini nih. Nah yang saya arsir ini ya. Ini 0, kemudian ini batasnya misalnya di sini A. Nah, ini fungsi fx ya. Ini fungsi fx. Kemudian ini adalah sumbu x tadi. Ini sumbu y. Nah, kalau nanti kalian ketemu soal seperti ini, hitunglah luas daerah yang diarsir. Nah, berarti ini luasnya adalah sama dengan, kalau kita memakai rumus persegi panjang, bukan persegi panjang, jadi nggak bisa panjang kali lebar. Segitiga bukan segitiga, nggak bisa setengah alas kali tinggi, gitu kan. Lingkaran bukan, gitu kan. Jadi kita harus memakai integral ini caranya. Nah, caranya gimana? Kita pastikan yang mau dihitung ini, arsirannya ini batas kirinya angka berapa, batas kanannya angka berapa, itu buat batas integral. Nah, ini karena batas kirinya adalah di sumbu Y, berarti dia X sama dengan 0. Batas kanannya adalah di A, berarti kita taruh di atas ini. A gitu ya. Kecil amat. Nah, kemudian fungsinya yang membatasi wilayah di atasnya arsiran ini siapa? Si fungsi fx. Ya udah fungsi fx ini yang kita integralin, gitu ya. Nah, begini caranya. Dx jangan lupa. Nanti kalau kalian ketemu gambarnya seperti ini, saya beda gambar, beda warna supaya kalau misalnya nanti kalian ketemu gambar grafiknya misalnya seperti ini. Nah, yang ditanya adalah, yang kita arsir adalah di sini nih. Nah, kalian diminta menentukan luas daerah yang diarsir ini. Nah, ini fungsi fx ya.
Ini adalah fx. Nah, berarti kita harus temukan nih, kirinya arsiran angka berapa nih? Nah, ini misalnya A ya, kemudian di sini adalah B. Nah, ini sebagai batas integral. Ini 0, ini Y. Ini X. Ya. Maka luasnya adalah, nah Bu, kalau misalnya nanti digambar di sini angka A dan B nggak ada, gimana caranya menghitung? Ya udah nanti Y-nya dinolin. Kan sumbu X itu saat Y-nya 0 ya. Nanti masukkan ke fungsi, nanti ketemu X-nya. Tinggal difaktorkan gitu ya. Nah, kemudian integralnya ya udah, yang batas kirinya yang angka terkecilnya adalah A, yang besar adalah B. Kemudian lah ini kan beda nih gambarnya. Yang gambar 1 nih, wilayah arsirannya di atas sumbu X, artinya nilai Y-nya selalu positif ya. Nah, kalau yang gambar kedua ini, wilayah arsirannya di bawah sumbu X, artinya Y-nya selalu minus. Padahal luas kan nggak mungkin minus, berarti ini kita kali min, fx-nya dikali min 1. Itu ya. Jadi nanti kalian harus paham wilayah yang ditanya itu di atas atau di bawah sumbu X. Nah, begini. Kemudian lagi, ada kemungkinan soal yang lain adalah kalau misalnya nanti kalian dapat soalnya seperti ini. Nah, yang diarsir itu ternyata 1 di atas sumbu X, 1-nya di bawah sumbu X. Nah, kalau soalnya seperti ini, fungsinya tetap, padahal fungsinya sama ya. Maka cara menghitungnya adalah kita buat luas 1 dan 2 nih. Ini L1, kita hitung sendiri. Kemudian ini L2, kita hitung sendiri. Baru nanti ditambah gitu ya. Jadi nggak bisa langsung dihitung dari 0 sampai berapa gitu. Ini adalah 0, kemudian ini adalah batasnya A, saya kasih. Di sini adalah A, di sini B. Nah, berarti ini luasnya adalah luas yang pertama dulu kita hitung. Integral, batasnya yang kiri adalah 0, yang kanan adalah A. Fungsinya karena di atas sumbu X, maka fx jangan dikali dengan min 1. Karena di atas ya positif nih. Kemudian luas yang kedua, itu wilayahnya di bawah sumbu X, nanti fungsi fx kita kali min 1 ya. Nah, ini batasnya dari A sampai B. Jangan keliru menentukan batasnya supaya kita nggak keliru menghitung luas yang mana. Nah, ini fx-nya kita kali min 1. Kenapa? Karena luasannya, daerahnya ada di bawah sumbu X. Ya udah, kemudian luas totalnya adalah L1 ditambah L2. 1 ditambah L2. Apakah paham sampai gambar yang ketiga? Nanti contoh soalnya nanti ya, ini konsep dasarnya dulu. Kemudian gambar yang keempat, kalau misalnya kalian punya gambar grafik, misalnya seperti ini. Misalnya ada kurva, kemudian ada garis. Nah, yang diminta dihitung adalah ini nih. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini ada 2 fungsi berarti. Ini misalnya kita anggap sebagai Y1 nih. Kemudian ini kita anggap sebagai Y2. Bu, ada aturannya nggak menentukan Y1 dan Y2? Terserah kalian ya. Mana yang mau kalian anggap Y1 dan Y2. Kalau saya biasanya mengikuti urutan di soal. Jadi fungsi yang dituliskan pertama di soal itu saya anggap sebagai Y1. Y2 itu yang urutan kedua gitu. Nah, berarti pertama kita harus menentukan batas integralnya dulu. Batas integral ini sebelah kiri, paling kirinya arsiran itu berapa angkanya. Nah, ini saya anggap sebagai X1. Kemudian batas kanannya ini adalah X2. Nah, cara mencari X1 dan X2 gimana? Nah, menentukan, cari dulu batas integral. Cara mencari batas integral itu caranya adalah, nah ini kan perpotongan antara 2 kurva. Berarti kita cari aja Y1 sama dengan Y2. Nanti ketemu persamaan kuadrat,
kita faktorkan. Nanti ketemu hasil pemfaktoran itu akan ketemu X1 dan X2 gitu ya. X1 itu yang paling kecil, itu sebagai batas integral yang bawah. Kemudian yang X2 itu yang angkanya lebih besar, kita jadikan batas atas. Nah, kalau sudah dapat, kemudian kita masukkan ke integralnya. Berarti luas itu adalah integral, batasnya tadi X1 dan X2 ya. Setelah kita cari batasnya pakai Y1 sama dengan Y2 nih. Nih X2 yang di atas. Nah, fungsinya kan ada dua, Bu. Mana yang kita integralkan? Nah, yang kita integralkan dua-duanya, tetapi kita kurang ya. Yang tinggi dikurangi yang rendah gitu ya caranya ya. Yang tinggi itu siapa? Ini grafik lengkung itu grafik siapa? Oh, Y1, yang persamaan kuadrat ya. Y1 nih. Kemudian dikurangi yang bawahnya arsiran siapa? Si garis Y2. Ya udah dikurangi Y2. Nah, begini. Dx. Ya udah tinggal diintegralkan. Gitu ya. Apakah paham sampai gambar yang keempat? Bu mau nanya, Bu. Boleh, silakan. Kenapa Y1 lebih gede dari Y2 itu? Ini tidak selalu ya. Pokoknya lihat gambarnya nih. Y1 kan yang ini nih. Y1 itu garis yang lengkung ini. Oh, ternyata saat di arsiran itu garis Y1 itu yang lebih tinggi. Berarti dia yang ada di depan, gitu ya. Tidak selalu Y1 yang di atas belum tentu ya. Oke. Oke. Nah, ini saya cropping dulu. Ada gambar berikutnya lagi supaya terarsipkan. Copy. Nah, kemudian lagi yang ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Ini saya masukkan di sini. Nah, ini dia. Kemudian gambar berikutnya yang akan muncul adalah seperti ini. Kalau misalnya saya gambar di sini. Nggak mau. Nah, nanti bisa jadi akan muncul gambar sini. Sebentar. Dinaikin dulu ke atas. Nah, kalau misalnya nanti gambarnya adalah gini. Ini ada parabola, kemudian dipotong oleh garis. Saya pakai warna yang berbeda aja biar nggak usah deh. Dipotong oleh garis ini. Ini, kemudian dipotong lagi oleh garis ini. Nah, kemudian yang diminta dihitung itu adalah wilayah yang ini nih. Yang ini aja loh. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva parabola, kemudian garis Y1, Y2. Nih, misalnya saya kasih parabolanya jadi Y1 ya. Kemudian garis yang ini adalah Y2 nih. Kemudian ini Y3. Berarti ada 3 garis ya. Nah, perhatikan. Tiga-tiganya pasti akan diintegralkan. Nah, kalau kita ketemu soalnya seperti ini, di sini 0 ya. Maka langkah pertama kita pasti menentukan batas integral. Yang kirinya arsiran itu angka berapa nih? Nah, ini kita anggap sebagai misalnya A ya. Nah, kemudian kanannya arsiran sendiri itu di angka berapa nih? Nah, ini misalnya saya pakai C. Nah, ternyata kok di tengah-tengah arsiran nih ada perpotongan 2 garis nih. Oh ya udah, di sini berarti kita harus potong nih. Di sini harus dipotong pas pertemuan dari 2 kurva ini. Harus kita potong. Nah, ini adalah titik B. Nah, berarti di sini luas 1 itu dari A sampai B, luas 2 itu yang dari B sampai C ini, L2. Paham ya? Jadi kalau fungsi gambar garisnya ada 3, maka perhatikan perpotongan antara 2 garis itu pasti akan dicari. Nah, sekarang gimana mencari titik A? Titik A itu adalah perpotongan antara Y1 dan Y2. Berarti Y1 disamadengankan dengan Y2, nanti ketemu nilai A. Kan ini nanti ada 2 ya, perpotongan antara Y1 dan Y2 nih, ada 2 di sini juga ada nih. Kita ambil yang kecil. Oke. Kemudian titik B itu perpotongan antara Y2 dan Y3, berarti Y2 kita sama dengankan dengan Y3. Titik C itu perpotongan antara Y3 dan
kurva Y1. Berarti Y1 kita sama dengankan Y3, nanti ketemu C. Maka kita menghitung luasnya adalah luas yang satu dulu, nih sama dengan integral batasnya dari A sampai B ya. Dari A sampai B. Fungsi yang kita pakai siapa? Oh, ternyata di atasnya L1 ini parabola nih, Y1. Berarti Y1 yang di atas, yang di depan nih. Kemudian yang di bawah siapa? Oh, ternyata garis Y2, berarti dikurangi Y2. Nah, dx. Nah, sekarang yang L kedua. Luas kedua itu dari B sampai C. Dari B sampai C. Nah, fungsinya siapa? Yang di atas masih yang parabola, berarti masih Y1 nih, yang di depan. Dikurangi sekarang yang di bawahnya, garisnya apa? Oh, ternyata garisnya udah ganti, bukan Y2 lagi nih, tapi Y3. Ya udah, ini dikurangi Y3. Begitu. dx. Kemudian luas totalnya berarti tinggal ditambah ya. L adalah L1 ditambah L2. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sebelum ke contoh soalnya ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu, saya mau nanya deh, Bu. Boleh, apa? Itu kan kayak letak B sama A, C sama B-nya tuh kalau di integralnya ada yang atas sama bawah. Itu apa naruhnya tuh bebas apa gimana, Bu? Nggak bebas dong. Ini loh. Jadi yang ini kan maksudmu? Yang ini kan? Iya. Ya. Jadi yang lebih besar itu yang di atas nih. Jadi ini dulu nih garis yang di atasnya arsiran sama yang ini itu yang di bawah nih, yang ini. Nah, jangan ketukar ya. Yang lebih tinggi itu pasti yang lebih besar angkanya. Jadi konsepnya adalah di luas itu tidak mungkin negatif hasilnya. Maka gimana caranya usaha kita supaya membuat angkanya nggak negatif? Berarti yang besar dikurangi yang kecil. Yang ini besar dikurangi kecil. Besar kurangi kecil gitu ya. Kalista, Rahel? Paham? Iya, Bu. Paham. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal ya. Supaya lebih paham lagi. Nah, ini saya taruh dulu. Nah, sekarang contoh soal. Nah, kita lihat contoh soalnya ke modul kita nih. Mana ya? Nih. Yang pertama nih. Berarti kita harus ingat menggambar grafik lagi ya. Nih. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X, sumbu X, garis X sama dengan 1, garis X sama dengan 2. Nah, berarti kita harus menggambar dulu nih persamaan garisnya ya. Y sama dengan 2X, gimana cara menggambarnya? Kita buat, kalian program linear udah selesai belum? Program linear sama Pak Bobi? Baru, Bu, baru. Oh, baru. Oke. Berarti masih ingat ya, mau menggambar persamaan garis nih. Bikin tabel aja. X-nya dinolin nih, masukkan ke sana. 2 kali 0 ya 0. Kemudian X-nya saya coba 1 deh. 1 kali 2, 2. Ya udah, kemudian tinggal gambar. Sini ya. Gambarnya berarti 0 sama 0 di sini nih. 1,2 di sini nih 2-nya. Berarti di sini ya 1,2 ya. Kemudian kita bikin garis lurus. Nah, begitu. Habis itu dibatasi oleh sumbu X. Sumbu X itu yang ini nih. Berarti ada di daerah sini ya. Nggak mungkin daerah ini. Ini nggak mungkin di sini. Nggak mungkin di sini. Nggak mungkin di sini. Kemudian garis X sama dengan 1. Oke, kita bikin garis X sama dengan 1. X sama dengan 1 tuh di sini nih. Tadi ya. Nah, ini sebagai A-nya. Berarti batas integral pertama ya. Kemudian X sama dengan 2, oh di sini. Ini 2 sebagai B-nya ya. Nah, berarti wilayah yang kita arsir yang di sini nih, gitu. Berarti luasnya adalah integral, batasnya dari 1 sampai 2, fungsinya kan cuma 1. Ya udah sih, 2X ini yang kita integralin gitu ya. dx. Apakah paham?
Oke, kalau persamaan garis masih oke. Nah, sekarang kalau persamaan kuadrat nih, gimana caranya menggambar? Kalau nanti kalau gambarnya ada semua di soal, kalau nggak ada kan harus bisa gambar ya. Nah, persamaan kuadrat itu waktu kelas 10 kalian udah belajar, tapi mesti udah hilang. Caranya adalah gini. Pertama, kalau ada persamaan kuadrat ya, ada X-nya dikuadratin gitu ya. Maka kalian mencari dulu XP-nya. Nah, ini harus hafal rumus nih. Rumusnya adalah min B per 2A. Nah, begini caranya. Ini rumus ya. Kemudian kita masukkan nih, B-nya siapa? Si koefisien X nih loh. Jadi min 6 ya. Min 6. Kemudian 2 dikali A-nya siapa? Koefisien X kuadrat ya. Jadi dikali 3 nih. Oh ya udah, XP-nya adalah min 1. Nah, kalau udah dapat XP, kita tinggal menggambar tabel lagi. Jadi bedanya linear sama kuadrat itu adalah sama-sama menggambar tabel, cuman kalau linear itu 2 kolom aja, 2 titik aja cukup. Tapi kalau persamaan kurva parabola, minimal ada 3 titik. XP-nya itu kita letakkan di tengah nih. Itu caranya. Karena di modul nggak ada cara melukis grafik ya. Jadi kalian harus ngerti nih. XP-nya kita letakkan di tengah. Kemudian kita tulis simetris nih. Kita ke min 2, kemudian di sini ditambah 1. Bu, kalau misalnya saya kurangi 2 sama ditambah 2, boleh nggak? Boleh, asal simetris ya. Karena parabola itu simetris. Nah, kemudian kita cari Y-nya nih. Min 2 dulu nih, substitusi ke sana. Min 2 kuadrat 4, 12 dikurangi 12, 0. Min 1 kuadrat 1, 3 dikurangi 6, min 3. Kemudian 0, ya udah 0 aja. Nah, kemudian kita gambar. Kalau X-nya min 2, 1, 2, dia 0 di sini. Kalau min 1, dia 3. Min 3 ya? 2, 3. Di sini. Kemudian kalau 0, 0 di sini. Ya udah, ini karena titik balik berarti lengkung ke sana ya. Ini lengkung ke sana. Nah, kemudian nih dibatasi oleh sumbu X. Garis X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 itu sumbu Y ya. Sumbu Y nih. Kemudian X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu di sini. Oh, yang ditanya itu yang di sini. Di sini. Nah, jangan salah arsir ya. Nanti kalau gambarnya udah bener, gara-gara salah ngarsir ya salah ngitungnya ya. Jangan langsung yang di sini ya, oke? Yang ini belum tentu ditanya. Kenapa? Karena ini loh ada syarat yang lain tuh. Oke, paham? Kalau syarat ini nggak ada, baru yang daerah di sini. Karena ada syarat X sama dengan 0 sama X sama dengan 2, berarti yang di sini yang kita hitung gitu ya. Berarti luasnya adalah integral batasnya dari 0 sampai 2. Fungsinya siapa? Ya ini. Nih. 3x kuadrat plus 6x dx ya. Apakah paham? Contoh 1. Kok jelek banget. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Bu. Ya, apa? Saya belum mengerti yang cara nentuin daerah yang diarsir ya, Bu. Ini syarat-syarat ini yang kita perlukan. Jadi ini misalnya, ini kan kurva. Jadi daerah yang digambar itu harus kena kurva nih, kena kurva Y, yaitu ini nih, kena ya. Kemudian kena sumbu X. Apakah kena? Nih kena nih sumbu X. Apakah kena garis X sama dengan 1? Kena nih X sama dengan 1. Apakah kena X sama dengan 2? Kena nih yang ini nih. Nah, begitu ya. Oh, berarti kita nyari yang ketutup gitu ya, Bu? Tertutup pasti. Kalau integral itu nggak mungkin wilayah terbuka ke sini, nggak mungkin. Yang di sini nggak mungkin. Harus tertutup ya. Berarti kalau soal yang nomor pertama nih, yang ini A harusnya ya. Ini ada 2 wilayah tertutup nih. Wilayah kecil ini, segitiga kecil ini, sama yang apa ini namanya? Trapesium ya. Nah, nanti kalian pilih antara 2 tempat ini. Kalau misalnya nggak ada syarat X sama dengan 2 nih, ya udah berarti wilayah yang ini segitiga kecil ini ya. Sep ya.
Oke. Karena Oke. ada X sama dengan 2, ya udah berarti kita pakai yang wilayah trapesium ini. Paham ya? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Sekarang ke contoh yang kedua ya. Kita ke contoh yang kedua sekarang. Nah, ini perhatikan gambarnya kan seperti ini nih. Tuh. Kita ke contoh yang kedua. Nah, ini gambarnya saya tenggelamkan karena nanti bisa jadi ada soal yang nggak ada gambarnya ya. Nah, ini kita gambar dulu yang 2x y sama dengan 2x min 4. Kalau linier, kita tinggal bikin tabelnya aja. Nah, bikin tabel ya. X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Masukkan ke sini X-nya 0, berarti 0 min 4 ya, min 4 nih. Kemudian kalau X-nya saya pakai 2 deh. Kalau X-nya 2, 4, 0 deh. Nah, ya udah kita dapat gambarnya nih, kita gambar nih di sini. Min 4, itu ke sini berarti ya. 2. Oke. Kalau 0 min 4. Nah, di sini. Kemudian 2 di sini. Kita tinggal garis. Nah, kemudian ada sumbu X nih. Sumbu X yang ini nih. Nah, kemudian ada garis X sama dengan 0, siapa sih ini? Kemudian ada X sama dengan 2. Loh, 2 tadi kan ini batasnya. Oh, ya udah berarti ini. Nah, wilayah tertutupnya juga cuma 1 ya. Nah, begitu. Berarti integralnya karena di bawah sumbu X ya. Nih, di bawah sumbu X berarti dikali min 1 tuh. Berarti luas sama dengan integral batasnya dari 0 sampai 2 ya. Fungsinya siapa? Tuh kita kali min 1. Min dalam kurung 2x min 4. Paham ya? Ini ceritanya kenapa tadi kalau di bawah sumbu X harus kita kali min 1 karena nilainya Y-nya minus. Gitu. Paham yang A? Oke, sekarang yang B. Ini kita mencari XP-nya dulu. XP tadi rumusnya apa? Rumusnya apa tadi? Min B per Min 2A. B per 2A. Oke. Nah, kita masukkan. A-nya siapa? Si koefisien X ini loh 1 ya. Koefisien B siapa? Koefisien X itu min 2. Berarti min 2 ya. Jadi 2 nih. Per 2. 1 ya. Dapat 1 nih. Ya udah tabelnya dulu nih kita buat. X, Y. Nah, kita bikin 3 kolom karena parabola ya. XP-nya yang di tengah. Nah, kemudian kita pakai 0 sama 2 deh. Bu, kalau saya pakai min 1 sama 3 boleh nggak? Boleh. Yang penting simetris ya, ke kanan ke kiri. Ke kiri dikurangi dengan angka yang sama dengan ditambah ke kanan. Gitu. Nah, sekarang kita menghitung nilai Y-nya nih. 0 masukkan ke sana ya, 0. 1 min 1 nih. Kemudian 2, 4 dikurangi 4, 0 lagi. Ya udah, tinggal gambar. 0,0 di sini. 1, min 1. 1, min 1 di sini. Kemudian 2,0 di sini. Nah, karena ini titik balik, berarti lengkungnya ke sana nih. Nah, gitu ya. Kemudian dengan sumbu X. Oke, ya udah ini wilayah tertutupnya cuma ini doang juga kan. Nah, ini di bawah sumbu X lagi, berarti luasnya adalah batas integralnya ujung kirinya ketemu sama sumbu X, berarti sumbu Y ya, 0. Ini tadi angkanya 2 ya tadi ya. 2. Kemudian fungsinya kita kali min 1. Min dalam kurung X kuadrat min 2X. DX. Paham ya? Cara menggambarnya diingat lagi, karena nanti ada soal yang gambarnya nggak ada. Apakah ada pertanyaan? Contoh 2, silahkan. Enggak ya? Oke. Sekarang saya lanjutkan ke contoh yang ketiga. Nah, ini perhatikan gambarnya kan seperti ini. Contoh yang ketiga. Nah, ini dia. Nah, sekarang saya ajari kalian kalau misalnya Bu
bisa nggak sih luas integral itu tanpa harus menggambar grafik, tapi kita dapat nih jawabannya. Nah, ini saya ajarin. Ada caranya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah gini. Pertama, karena dia dengan sumbu X, berarti ini artinya Y sama dengan 0 ya. Kita cari batas integral. Ya udah kita pindah ke ini aja ya, biar gampang ya. Kita pindah ke buat kita tadi. Nah, salah. Nah, jawab. Tanpa menggunakan gambar. Nah, gimana caranya? Nah, pertama adalah gini. Sumbu X itu artinya X, Y sama dengan 0 ya. Nah, ini harus tahu dulu nih. Ini artinya dia Y sama dengan 0. Nah, ini berarti kita anggap sebagai yang Y kedua ya. Nah, ini ya udah Y sama dengan 0. Kemudian ini sebagai Y kedua. Y2. Saya pakai ini. Y2. Kok ini? Salah. Nah, ini ya. Y2. Nah, Y1-nya siapa? Si ini. Yang ini itu sebagai Y1. Ini sebagai Y1. Nah, saya copy aja di sini. Pokoknya yang pertama muncul di soal itu kita anggap sebagai Y1. Gitu aja biar gampang ya. Nah, kemudian menentukan batas integral. Nah, berarti Y1 sama dengan Y2 gitu ya. Y1 sama dengan Y2. Nah, berarti kita tinggal masukkan nih. Y1-nya siapa? Si ini. Copy, masukkan ke sini. Disama dengankan Y2 tadi 0. Nah, dari sini kita faktorkan. Berarti X-nya karena ini suku pertama dan suku kedua sama-sama memuat X, X-nya faktorkan 1. Kemudian di sini X kuadrat ya. Karena X pangkat 3 satunya udah keluar, berarti yang di dalam masih ada pangkat 2. Kemudian ini X-nya udah faktorin keluar nih, berarti tinggal min 1 ya. Ini sama dengan 0. Kemudian faktorkan lagi nih, berarti X kuadrat min 1 itu berarti X plus 1 sama X min 1 ya. Nah, ini sama dengan 0. Nah, dari sini ketemu 3 batas integral. Nah, jangan bingung kalau ketemu 3 batas integral. Caranya adalah gini. Kalau ketemu 3 batas integral, kemungkinannya adalah ada 2 wilayah. Satu di atas sumbu X, satu ada di bawah sumbu X gitu ya. Kemudian X sama dengan 0 nih yang di luar ini ya. Kemudian satu lagi X sama dengan 1. Nah, caranya adalah gini. Luasannya ada 2 kali nih. Itu. Berarti luasnya kita menentukan supaya kita tidak keliru menentukan fungsi harus dikali min 1 atau enggak gitu ya, di atas atau di bawah nih gitu. Kan kita nggak tahu nih, pertama itu dia ke bawah dulu atau langsung ke atas nih. Itu kita jadi bikin kayak gininya dulu nih. Kita ambil satu angka nih di sini sebagai uji titik ya. Dia nilainya min atau plus. Nah, min setengah kita substitusi ke fungsi yang ini pasti gitu ya. Min setengah berpangkat 3 itu min 1/8 ya. Min 1/8 dikurangi ditambah setengah, ini plus nih. Ya, karena kan dia itu nilainya, jangan panjang-panjang. Dia itu nilainya min 1/8 ditambah setengah. Ya udah pasti positif, ya kan? Nah, kemudian di wilayah yang berikutnya nih, kita uji juga di sini pakai setengah juga nih. Apakah dia turun juga nih? Berarti 1/8 dikurangi setengah ya. Nah, ini min nih. Dikurangi setengah. Ini wilayah min. Oke, nah nanti integral dari 0 sampai 1 nanti fungsinya harus kita kali min 1 gitu ya. Nah, ini saya cropping dulu nih garis bilangannya.
buat arsip. Nah, berarti integralnya adalah nih. Jadi luasnya adalah luas 1 ya. Luas 1 dulu. L1 hilang deh. L1 itu sama dengan integral batasnya dari min 1 sampai 0. Nah, fungsinya siapa? Ya ini tadi yang X pangkat 3 min X tadi ya. Terus karena di atas ini, recokin saya buang dulu. Oke. Nah, karena dia ada di atas sumbu X nih, dari min 1 sampai 1 ya, plus, berarti ini nggak usah dikali min 1. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, dx. Kita tinggal integralkan nih. Integral dari X pangkat 3, berarti 1/4 ya. Saya pakai kurung kotak siku mana, cari dulu. Ini dia. Copy. 1/4 X pangkat 4. Kemudian yang min ini min setengah ya. Min setengah X kuadrat. Saya copy aja semuanya. Nah, ini setengah. Ini pangkat 2. Kemudian batasnya yang atas ini 0, yang bawah adalah min 1. Nah, tinggal dihitung sekarang. 0 nih, berarti 0 min, ya kan? Karena X-nya jadi 0 semua, ya udah habis, nggak usah dihitung. Sekarang yang min 1 nih. Min kalau pangkatkan genap, pasti dia jadi plus ya. Berarti ini 1/4 dikurangi setengah. 1/4 dikurangi setengah. Nah, sama dengan 1/4 dikurangi setengah itu kan min 1/4 ya. Kena min yang di belakang ini berarti plus 1/4 nih. Hasilnya adalah 1/4 satuan luas. Nah, sekarang yang L kedua nih, saya copy aja dari sini. Semuanya aja ya. Karena cuman kebalik. Ini L yang kedua, itu batasnya dari 0, mana sih? 0 sampai 1. Nah, fungsinya dikali min 1 ya. Di sini dikali min. Nah, berarti dia ini menjadi min, ini menjadi plus. Nah, begitu. Berarti hasilnya ini batasnya 0, ini batasnya 1. Nah, berarti sama dengan kita masukkan nih. Yang 1 dulu ke sana berarti min 1/4 min 1/4 plus setengah ya. Setengah. Kemudian min 0 karena X-nya 0 semua nih. Ya udah habis. Jadinya sama dengan 1/4 ya. Nah, ini. Ya udah, ini satuan luas. Jadi luas daerah yang daerah mana ya? Yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X adalah L sama dengan L total ya, berarti L sama dengan setengah ya berarti. Sama dengan setengah. Kenapa? Karena 1/4 tambah 1/4 ya. Ya udah saya tulis dulu. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan setengah. Satuan luas. Oke. Seperti itu ya caranya ya. Nah, ini cara tanpa menggunakan gambar. Nah, langkah pertama adalah sumbu X ini kita nyatakan sebagai Y2-nya ya. Ini adalah Y sama dengan 0.
Kemudian menentukan batas integral. Caranya adalah Y1 sama dengan Y2. Faktorkan. Kalau dapat dua batas, ya sudah. Tinggal ngecek di antara wilayah itu ya. Menghitung integralnya cuma sekali, tapi cek dulu nilainya negatif apa positif. Supaya kita nggak keliru, harus dikali min atau enggak. Gitu. Karena luas harus positif ya. Nah, kalau sudah dicek wilayahnya, kalau yang min berarti harus dikali min 1 nih. Kemudian dihitung luasnya, terus dijumlahin kalau ada 2 wilayah. Apakah paham? Paham ya? Oke. Sekarang kita kembali lagi ke modul kita. Ibu saya mau tanya, Bu. Boleh apa? Yang L2. Yang L2 itu kan min 1/4 ditambah 1/2, Bu. Terus min 0. Sama dengan 1/4. Itu kalau min 1/4 tambah 1/2 itu bukannya 7/4 ya, Bu? Kok 7/4? Kan 1/4. Oh, setengah, maaf. Iya, setengah ya. Ya, ini kan jadi 2/4 ya. Nah, 1/2 supaya jadi 1/4 berarti ini dikali 2, yang atas juga dikali 2. Nah, sekarang ya udah 2 dikurangi 1, 1/4 jadinya. Oke ya? Yang teliti. Oke. Apakah ada lagi pertanyaan? Mau nanya, Bu. Boleh, silakan. Semua soal bisa pakai cara yang gambar itu kan, Bu? Semua soal apakah bisa memakai gambar? Oke, coba ya kita lihat. Kalau soalnya kita pangkat 3, tadi yang pakai XP nggak bisa, ya. Oke. Tapi saya meminimalkan pangkat 3 deh. Nanti pangkat 2 semua. Oke. Nah ini sekarang contoh 4 nih. Apakah ini bisa tanpa gambar nih? Bisa. Caranya gimana? Ya udah kita cari Y1 sama dengan Y2 dulu. Sama dengan Y2. Berarti 2 min X kuadrat sama dengan X ya. Kuadratnya kok di bawah? Salah deh. Ini kuadrat. Di atas dong. Sama dengan X. Pindah ruas ya. Semua pindah ke kanan biar X kuadratnya positif. Jadi X kuadrat plus X min 2 ya. Nah, faktorkan. Berarti 0. Berapa, Lino? Berapa dan berapa? X min 2. Min 2? Min 2. Dijumlahin nanti plus nih. Supaya plus 1. Berarti? X plus 2. Plus 2. Yang gede yang plus. Min 1. Ya. Jadi dari sini ketemu X-nya adalah min 2 dan 1 ya. Ini batas integralnya nih. X sama dengan 1. Nah, ya udah berarti kita tinggal cek nih di wilayah min 2. Min 2 sampai 1. Ini misalnya pakai 0 ya. Yang paling gampang nih angka 0. Kita cek angka 0, substitusi ke fungsi kita Y1, Y2 ya. Nah, ke Y1 itu kalau X-nya 0 dapatnya 2 ya. Nah, ke Y2 kita dapatnya adalah 0. Ya udah yang lebih tinggi yang Y1 ya. Berarti luasnya adalah integralnya adalah dari min 2 sampai 1. Fungsi yang lebih tinggi adalah Y1. Berarti 2 min X itu yang di depan. X kuadrat maksudnya. Dikurangi min X ya. Ini karena 1 nggak usah dikurung ya. Kurungannya hilangin aja nih. Dx. Ya udah tinggal di integralkan ya. Apakah paham caranya tanpa gambar?
Nah, kita cek nih apakah sama dengan yang di sini. Integralnya, tuh perhatikan, sama ya? Nih, sama. Yang penting kan ininya, kalau ininya sama, udah pasti ke bawahnya pasti akan sama juga. Paham? Min X-nya dari mana, Bu? Min X, mana? Min X yang kan 2. Oh, ini kan Y1, di sini kan Y1 min Y2. Ya. Nah, tadi persamaan Y keduanya kan Y sama dengan X tadi kan mana tadi? Nih, Y sama dengan X ya. Oke. Masih, Bu. Oke. Apakah ada lagi pertanyaan? Bisa ya? Nah, sekarang kita langsung lihat ke, nah ini contoh 5 saya nggak bahas nih, karena miring-miring kayak gini nggak saya bahas. Nanti di IPA baru. Nah, sekarang kita lihat ke latihan 4. Nah, ini gampang nih, udah ada gambarnya. Yang A nih, Rendino. L-nya sama dengan integralnya ini gimana lambangnya? Rendino. Dino? Sebentar ya, Bu. Ya. Ini wilayah yang diarsir ini yang ditanya nih. Jadi luas sama dengan integral dari berapa sampai berapa? Batas kirinya arsiran berapa, Dino? Nol sampai 2, Bu. Ini. 1, Bu. Jangan keliru ya. 1 sampai 2, oke? Jangan 0. 0 di sini nggak diarsir, ya. Oke, Dino? Paham ya? Oke, sekarang fungsi yang mau diintegralkan apa, Dino? Apa fungsinya? X plus 1, Bu. Ya, ya udah di garis yang di atasnya itu yang kita integralkan ya, dx. Ya udah tinggal dihitung. Nih, lanjutin ya. Coba ini nanti buat PR nih dilanjutkan. Jawabannya berapa sih? Saya menuliskan lambangnya aja. Nih yang C nih sekarang. Siapa ya? Albert. Bert. Yang C, Bert. Integralnya gimana nih? Batasnya dari berapa sampai berapa? Yang C, Bu. Nih. Yang C dari min 1 sampai min 1. Ya, benar. Kemudian yang diintegralkan dikali min apa enggak, Albert? Dikali min enggak? Dikali. Kenapa dikali? Nggak tahu sih. Yang dikali itu kalau di bawah sini, Albert. Ya. Kalau di kiri enggak ya, karena dia masih di atas sumbu X. Berarti langsung min X pangkat 3 ya. Dx. Nah, nanti dilanjutin ya, dikerjakan nih. Kemudian sekarang yang berikutnya. Ini saya hapus ya. Udah, silahkan ditulis sendiri-sendiri. Nah, sekarang yang ini. Siapa ya? Sadu. Yang B. Ini lambang integralnya apa? L sama dengan integral dari berapa sampai berapa Sadu? Nol sampai 1 kan? 0 sampai 1 benar. Kemudian fungsi yang kita integralkan? 1 kok 0. Fungsi yang diintegralkan? X pangkat 2 tambah 1. Iya. Jangan ragu-ragu ya. Fungsinya kan cuma 1 itu doang. Ya, Bu. Nah, oke, nah ini nanti dilanjutkan. Hasilnya berapa sih luasnya? Nah, sekarang yang D. Tobias,
Yang D. Luasnya berapa, Tobias? Integral. Tobias? Halo, Bu. Ya, ini yang D. Dengan ya? Lambang integralnya. Integral batasnya dari berapa sampai berapa? Yang ini. Halo, Bu. Ini loh, yang D ini loh. Putus. Nah, ya. Lambang integralnya nih. Batas integralnya dari berapa sampai berapa yang mau dihitung? Yang diarsir ini loh. Dari 1 sampai 2. 1 Di antara sampai 1, 2. Fungsi yang mau diintegralkan? X pangkat 3. Pangkat 3 plus 1. Ya, betul. Nah, nanti coba dikerjakan hasilnya berapa. Itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini saya hapus ya. Yang nomor berikutnya lagi. Nah, ini dia. Oh, yang E. Bisa ya? Yang E ya? Coba saya mau tanya sama Re. Re yang E apa? Lambang matematikanya. Integral. Dari berapa sampai berapa, Re? 1 sampai 2. Fungsi yang diintegralkan? 6x kuadrat. dx ya? Nah, oke. Iya, dx. Ya. Kemudian sekarang yang ini, yang I. Saya mau tanya sama DK. DK yang I. Ini apa? L-nya sama dengan integral, batasnya dari berapa sampai berapa, DK? Dari min 2 per 2 M. Min 2 sampai 2 koper. Nah, fungsinya sekarang. Fungsinya yang mau diintegralkan. X kuadrat plus 2dx. X kuadrat. X kuadrat plus 2. Terus? Min X. Min X. Oke. Dx. Ya, karena di fungsi aslinya ada minnya nih, ya. Dan dia kan harus min, dikurang gitu ya. Fungsi yang di atas itu adalah yang ini nih, atas, dikurangi yang bawah. Oke. Nanti tinggal lanjutin. Jangan kebalik-balik ya. Oke, ini saya hapus. Sekarang saya pindah ke nomor berikutnya. Yang F nih, siapa ya? Mili. Yang F Mili. Ini gimana nih? Luasnya berarti sama dengan Mili. Mili ke toilet ya? Oh, ke toilet, pantesan. Siapa ya? Lona aja deh, Lona. Lona. Lona wifi-nya mati, Bu. Oh, orangnya aja tapi wifi-nya mati. Siapa ya? Siapa nih? Pascal. Yang F nih. Bu. Integralnya dari berapa sampai berapa? 0 sampai 4, Bu. 0 sampai 4, benar. Yang kita integralkan? Fungsi yang melengkung ini nih, Pascal. Akar X ya, Bu? Akar X. Dx. Nah, begini. Nah, sekarang yang nomor J. Gara kamu. Ya, Bu. Yo, yang ini J. Gimana nih integralnya? Batas kirinya berapa? Batas kanannya berapa? Min 2 sampai Min 2 3, Bu. Sampai 3.
Tapi nanti kalau misalnya ini nggak ada angkanya, berarti harus cari Y1 sama dengan Y2 ya. Oke. Kemudian fungsinya siapa yang di atas? X kuadrat min 2. Yang di atas ini loh, gara-gara kamu nih. Ini fungsinya yang mana? Bentar, Bu. Ini garis lurus loh. Garis lurus itu nggak mungkin ada kuadratnya, Gara. Ini Bu, X plus 4. Ya, X plus 4. Yang ini ya, tenggelam nih 4-nya. Oke, Oh, iya, dikurangi? Dikurangi? Dikurangi. X kuadrat min 2. Ya, X kuadrat Nah, min 2. Nah, gitu ya. DX. Oke, sekarang nomor berikutnya. Bisa ya? Oh, boleh udah jam tanya nggak, 11 deh. Hah? Kenapa? Boleh. Apa? Siapa nih? Itu ada ngaruh, itu ngaruh nggak sih Bu? Ada yang di bawah gitu kan Bu? Kalau misalnya di bawah kan ada min-minnya. Oh, nggak apa-apa. Di bawah gitu. Nggak apa-apa. Kalau kurvanya itu perpotongan antara dua kurva, kita nggak usah pedulikan yang di bawah sumbu X itu nggak usah dikali min, kan ini dia utuh kan semuanya ya. Yang ini juga nih, ya. Oke? Bunga? Oke, nanti kalian lanjutkan sampai yang ini ya. Sampai yang nomor L nih. Yang ini nggak usah ya, yang K ini nggak usah dikerjakan. Sampai L ya, itu sebagai PR-nya. Kita tutup, ternyata udah jam 11.